Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The History of Yi Chen. Dimana part sebelumnya adalah part ke-93 dan sekarang adalah part ke-94. Tapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, dan jika berkenan silahkan share ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-94. Dengan cepat, Song Rongyu menyetir mobil dan membawa Song Wanting dari rumah langsung pergi ke rumah sakit jiwa Aoyama di pinggiran kota. Saat ini di rumah sakit jiwa Aoyama, pesawat baru saja memberi makan Wookie. Perawat baru saja memberi makan Wookie yang gila. Setelah memberinya makan, menyeka mulutnya, membilas mulutnya, dan membasuh perutnya, Wookie dapat dianggap sadar kembali berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan dan kaki terikat. Wajahnya seperti tidak ada arti kehidupan lagi. Beberapa perawat menahan rasa mual memegang benda kotor yang keluar dari perutnya dan berjalan dari ruang dalam unit perawatan intensif ke kamar kecil keluarga di luar. Ayah Wookie, Woo Donghai, dan kakak laki-lakinya Woo Shin duduk di sofa tanpa ekspresi. Setelah perawat keluar, dia dengan hormat berkata kepada mereka berdua, "Tuan Wu dan Tuan Muda Wu, pasien telah sadar kembali." Woo Donghai bertanya dengan dingin apakah perutnya sudah selesai dibersihkan. Perawat itu mengangguk dan berbisik, "Sudah selesai." Ya, Woo Donghai bertanya lagi, "Apakah makanan yang kalian berikan kali ini sudah disterilkan?" Perawat buru-buru berkata, "Sudah disterilkan. Kita taruh di panci bertekanan tinggi untuk sterilisasi dengan suhu tingkat tinggi dan tekanan tinggi. Meski baunya tidak bisa dihilangkan, bisa dipastikan tidak ada lagi bakteri atau virus di dalamnya. Sekarang aturannya setiap jam Wookie harus memakan suplemen sampai sekarang masih tidak berubah. Udonghai tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun dia akan mati jika terlambat 1 menit. Jika benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada putranya, oleh karena itu ia berdiskusi dengan ahli medisnya dan menemukan solusi sementara, yaitu meletakkan suplemen untuk Wookie dalam panci bertekanan tinggi selama setengah jam sebelumnya, sehingga setidaknya tidak akan menyebabkan sakit karena suplemen. Ini adalah satu-satunya dukungan untuk dapat mereka lakukan pada tahap ini. Wudohai melirik beberapa perawat, melambaikan tangannya dengan cemberut dan berkata, "Baiklah, kalian keluar. Ingatlah untuk lebih awal menyiapkan makanan berikutnya." Perawat menganggukkan kepala dan berkata, "Tuan Wu, tenanglah. 8 makanan malam ini telah disiapkan lebih awal. Masing-masing akan disterilkan terlebih dahulu dan kemudian ditempatkan pada suhu kamar untuk disiapkan kepada pasien." Hai tiba-tiba merasakan rasa mual yang kuat, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ayo keluar." Setelah beberapa perawat keluar, Wu Xin berbisik kepada Wu Donghai, "Ayah, tidak masalah jika selalu seperti ini. Aku makan kotoran setiap jam. Jika hal ini menyebar keluar, kita tidak memiliki wajah lagi." Wu Donghai bertanya, "Kalau begitu bagaimana? Tidak bisa melihat adikmu mati kan?" Wu Xin buru-buru berkata, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin mengatakan bagaimana jika kita membawa Wuki kembali ke Sunghang.
Tinggal di sini juga bukan solusi. Kembali ke rumah kita sendiri, menggunakan dokter dan perawat kita sendiri lebih meyakinkan daripada mereka, dan tutup mulut. Wudong Hai berkata, membiarkan adik laki-lakimu kembali tidak apa-apa, kita belum bisa pergi. Mengapa? Fuksin bertanya dengan heran. Apalagi yang bisa kita lakukan selama tinggal di sini? Wudong Hai berkata, aku curiga adik laki-lakimu secara tiba-tiba mengalami masalah ini sama sekali bukan kebetulan. Pasti ada beberapa petunjuk di balik yang belum kita ketahui. Jadi aku berencana untuk tinggal di Jinling beberapa sebentar dan membuat sebuah penyelidikan yang bagus. Tetaplah bersamaku. Uksin mengangguk ketika mendengar hal ini dan berkata, baiklah ayah, aku akan tinggal bersama menemanimu. Wudong Hai bersenandung dan berkata, kalau begitu besok pagi biar dokter keluarga kita menemani adik laki-lakimu pulang terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia berdiri dan berkata, masuk dan temui adikmu. Ayah dan anak itu bangkit, mendorong pintu ruang pasien. Bau menjijikkan keluar dari pintu. Meski jendelanya terbuka dan sirkulasi anginnya juga terbuka, namun baunya tetap sangat bertahan lama. Hoki sedang berbaring di tempat tidur, sepasang matanya berlinang air mata dan diam-diam melihat keluar jendela. Dia mencium bau yang kuat ketika dia bernapas dan dia sudah merasa bosan. Uki melihatnya begitu depresi. Wudong Hai berteriak dengan sedih dan agak tertekan. Uki tidak menoleh ke belakang, masih menatap keluar jendela tersedak dan berkata, ayah, biarkanlah aku mati. Setiap jam aku harus melakukan hal yang menjijikkan. Aku sungguh ingin pingsan. Wudong Hai buru-buru melangkah maju, menggenggam tangan dan berkata, anak baik, kamu harus mengingat satu kalimat, kematian yang baik tidak lebih baik daripada hidup buruk. Uki menangis, tapi siapa yang bisa hidup lebih buruk dariku? Jika aku harus hidup seperti ini selama sisa hidupku, maka aku benar-benar ingin mati sekarang. Wudong Hai merasa tertekan dan berkata dengan serius, Uki, jangan khawatir, tidak peduli cara apa yang digunakan, ayah akan menyembuhkanmu, ayah berjanji kepadamu. Uki menoleh menatap ayahnya dan tanpa sadar bertanya, ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Saat ini berbicara, bau busuk menyentuh pipi Wudong Hai. Mata Wudong Hai memerah karena baunya. Dia bahkan meneteskan 2 baris air mata. Dia hanya bisa menahan keinginan untuk muntah, mengangguk dan berkata, benar, tenanglah. Sambil berbicara, Wudong Hai berkata lagi, aku akan mengatur orang untuk membawa kembali besok. Ayah akan menemukan pelakunya di Jinling dan kemudian menemukan obatnya untukmu. Setelah kamu pulang ke rumah, tinggallah di rumah dan jaga dirimu baik-baik. Tunggu kabar baik dari ayah. Uki merasakan secercah harapan dan mengangguk dengan penuh semangat. Wuxin yang ada di samping menahan napas dan berkata, Uki, tenanglah, jika membiarkan kakakmu ini mencari tahu siapa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini, kakak akan membunuhnya dan membalaskan dendammu. Uki mengangguk terharu dan berkata, terima kasih kak. Pada saat ini perawat mengetuk pintu lalu masuk dan berkata, Tuan Wu, Tuan Muda Wu, dan Tuan Song dan seorang Nona Song yang ingin bertemu dengan kalian. Tuan Song, Nona Song. Wudong Hai sedikit mengernyit dan kemudian tiba-tiba menyadari. Seharusnya dari keluarga Song, cepat persilakan masuk. Setelah berbicara, dia buru-buru menambahkan, silakan masuk ke ruang tamu luar, jangan bawa ke ruang pasien. Perawat itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Huxin bertanya dengan heran, ayah, apakah keluarga Song ada di sini? Seharusnya begitu, Wudong Hai berkata, kita kali ini datang ke Jingling untuk berbisnis, belum mengunjungi keluarga Song. Mungkin keluarga Song sudah menerima kabar dan berinisiatif untuk datang. Huxin mengangguk dan tiba-tiba teringat pada Nyonya Song Wanting dari keluarga Song. Terakhir kali dia melihat Song Wanting adalah
3 atau 4 tahun yang lalu. Pada saat itu Song Wanting sudah sangat indah. Saat itu ia sudah mempunyai ide untuk mengejar Song Wanting. Bagaimanapun Song Wanting tidak hanya tubuh cantik, terpelajar dan cakap, tetapi yang lebih penting kemampuan keluarga Song juga tidak lemah dan dapat dikatakan sejalan dengan keluarga Wu. Hanya saja dirinya pada saat itu belum menyelesaikan studi, jadi belum punya waktu untuk mengejar Song Wanting. Kemudian saat kembali ke Cina, dia sibuk menerima bisnis dari keluarganya, apalagi mengejar Song Wanting di Jinling, sehingga hal ini ditekan dalam hatinya. Sekarang dia mendengar bahwa keluarga Song telah datang. Perasaannya terhadap Song Wanting seketika bangkit kembali. Dia tidak tahan dan menantikannya di dalam hati, berharap di antara dua orang yang datang, salah satunya adalah Song Wanting. Ketika perawat membawa Song Rongyu dan Song Wanting ke ruang luar ruang pasien, Wu Donghai dan Wu Xin serta putranya baru saja keluar. Wu Xin terlihat melihat Song Wanting yang ramping, cantik, dan tak tertandingi. Sekujur tubuhnya tercengang selama beberapa detik dan belum tersadar kembali. Saat Wu Donghai melihat Song Wanting juga tidak dapat untuk tidak sedikit terkejut. Dia lebih tua dari Song Wanting, jadi dia tidak banyak berhubungan dengan Song Wanting. Telah beberapa tahun tidak bertemu satu sama lain, tanpa diduga gadis ini bahkan lebih cantik dan menarik, tidak jauh dari bintang-bintang besar itu. Song Rongyu berbicara dengan sangat hormat saat ini. "Halo Paman Wu, aku Song Rongyu dari keluarga Song. Ini sepupuku Song Wanting. Kakek mendengar bahwa Anda berada di Jinling, jadi menyuruh kami datang dan berkunjung." Setelah itu Song Rongyu berkata lagi, "Ayahku tidak ada di Jinling untuk sementara, jadi dia tidak bisa datang mengunjunginya secara langsung, harap dimaafkan." Wu Donghai buru-buru berkata, "Oh, Paman Song sangat sopan. Aku yang seharusnya mengunjunginya, tetapi sesuatu terjadi di rumah, jadi aku belum pergi, sedikit kehilangan kesopanan." Meskipun kekuatan keluarga Wu dan keluarga Song sangat berbeda, mereka termasuk keluarga lini pertama Jiangnan. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang datang ke wilayah siapa, kedua keluarga ini harus berinisiatif untuk berkunjung. Jika dalam keadaan normal Wu Donghai datang ke Jinling, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi keluarga Song. Kedua keluarga tersebut akan berkeliling dan meningkatkan hubungan mereka. Jadi dia merasa agak tidak enak. Kuncinya adalah situasi keluarga memang spesial. Masalah putra bungsu Wuki ini membicarakannya akan merasa agak malu. Oleh karena itu, dia berkata terus terang, "Oh, kali ini datang ke Jinling itu terutama karena memiliki masalah fisik dan mental. Oleh karena itu, begitu datang aku tinggal di rumah sakit dan tidak pergi kemanapun. Jika tidak, pertama kali aku akan mengunjungi Paman Song dan berharap Paman Song akan memaafkanku dan jangan menyalahkanku." Song Wanting buru-buru berkata, "Paman Wu, kamu tidak perlu begitu sungkan. Kakek tahu bahwa kamu memiliki bisnis yang harus dilakukan, jadi tidak menyalahkan sedikit pun." Saat berbicara, Song Wanting mengeluarkan sepotong batu giok dingin yang berukir guanyin, menyerahkan kepada Wu Donghai dan berkata dengan serius, "Paman Wu, batu giok dingin ini baik untuk kakak. Dikatakan memiliki efek menenangkan pikiran. Kakek memintaku untuk membawanya dan berharap ini akan berpengaruh pada kondisi putra kedua." Wu Donghai buru-buru mengucapkan terima kasih banyak Paman Song, sambil mengatakan dirinya tidak sungkan dan mengulurkan tangannya untuk mengambil batu giok dingin ini. Wuxin yang di samping terus memandangi Song Wanting tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru kemudian dia dengan terpaksa berpura-pura tenang dan berkata, "Wanting, apakah kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain?" Song Wanting sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Sepertinya sudah 3 atau 4 tahun dan aku juga tidak mengingatnya dengan jelas." Wuxin Wuxin tersenyum dan berkata, "Waktu berlalu begitu cepat."
Perubahanmu juga cukup besar. Tampaknya kita harus banyak berhubungan di kemudian hari. Jika tidak dalam 2 tahun, jika kita bertemu secara kebetulan di luar, kita mungkin tidak akan mengenali satu sama lain. Sang Wanting juga berkata dengan sopan, "Ya, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Semuanya telah banyak berubah." Wudong Hai sangat menyadari ketidaknormalan Wuxin dan dia bisa melihat bahwa Wuxin sepertinya tertarik pada Song Wanting. Pada saat ini, otaknya seketika merasa bahwa jika dia benar-benar bisa menikahi Song Wanting dan menjadikannya menantu keluarga Wu, hal ini akan terlalu sempurna. Ada banyak juga keluarga besar di Jiangnan dan banyak dari mereka sudah cukup umur untuk menikah. Tetapi masalah utamanya adalah kebanyakan gadis adalah keluarga besar tidak terlalu menarik. Meskipun ada yang tampan, namun sejak kecil mereka sudah hidup mewah sehingga memiliki temperamen yang sangat buruk. Hanya sedikit yang bisa secerdas Song Wanting. Jika kedua keluarga dari keluarga Wu dan keluarga Song dapat menikah, mereka pasti akan bergabung dan mereka akan memiliki peran yang kuat dalam mempromosikan satu sama lain. Jika kedua keluarga dapat bekerja bersama setelah menikah, maka kedua keluarga tersebut bahkan akan memiliki kesempatan untuk memimpin seluruh Jianan. Memikirkan ini, dia dengan sengaja tersenyum dan bertanya pada Song Wanting. Wanting begitu cantik dan sangat luar biasa, entah sudah menikah atau belum. Song Wanting buru-buru berkata, "Pamanmu, Anda bercanda. Jika aku menikah, kakekku pasti akan memberitahu Anda untuk datang dan menghadiri pernikahan." Wudong Hai tersenyum dan mengangguk. Gadis ini pintar dan bisa berbicara. Jadi dia bertanya lagi, "Kalau begitu Wanting tidak tahu apakah saat ini sudah memiliki pacar? Jika ada tuan muda, yang mana yang dicari?" Ketika Husin mendengar ayahnya menanyakan pertanyaan ini, dia buru-buru mengangkat telinganya dan menantikan jawaban Song Wanting. Pada saat ini Song Wanting segera memikirkan Yichen di dalam hatinya. Yichen belum menikah, seharusnya akan sangat baik. Seharusnya sudah sejak lama dia mengakuinya. Lagi pula dirinya juga dianggap sebagai gadis yang lebih luar biasa. Yakin bahwa dia tidak bisa menolak dirinya. Dalam hal ini, ketika seseorang bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan seperti ini, dia dengan bangga dan malu-malu mengatakan bahwa pacarku adalah Yi Chen. Memikirkan hal ini dalam hati Song Wanting tidak bisa menahan helaan napasnya dan berkata, "Pamanmu, aku belum menemukan pacar." Dalam hati Wu Donghai dan Wu Xin semuanya menghela napas lega. Belum menemukan pacar itu bagus sekali. Seorang gadis seperti Song Wanting tidak dapat menemukannya, bahkan dengan lentera dia masih lajang, maka putranya memiliki peluang besar untuk mendapatkannya. Jadi dia segera berkata kepada Song Wanting, "Ngomong-ngomong Wanting, aku harap kamu akan memberitahu Paman Song setelah kamu kembali. Aku sudah mengatur pesawat untuk membawa pulang putra keduaku perawatan besok. Wuxin dan aku akan tinggal di Jinling mencari tahu petunjuk spesifiknya. Jadi besok kami pasti akan datang berkunjung." Song Wanting tidak banyak berpikir, mengangguk dan berkata, "Baiklah Paman Wu, aku akan memberitahu kakek ketika aku kembali." Apa yang dipikirkan Wu Donghai adalah karena dia akan tinggal di Jinling untuk sementara waktu, dia mungkin tidak membawa Wuxin dan pergi ke keluarga Song untuk tinggal selama beberapa hari. Karena keluarga Song sendiri adalah tuan rumahnya, adalah hal yang biasa untuk mengatur dia dan putranya untuk tinggal selama beberapa hari, dan dengan cara ini juga dapat menciptakan kesempatan bagi putranya untuk sering berhubungan dengan Song Wanting. Wu Donghai bahkan berpikir kali ini akan menemukan kesempatan yang cocok untuk berbicara dengan Tuan Besar Song tentang pernikahan, dan berpikir Tuan Besar Song tidak akan menolaknya. Bagaimanapun, Jianan tidak memiliki keluarga yang lebih besar dari keluarga Wu, dan Wuxin adalah putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Wu dan pewaris pertama dari generasi muda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah berlian terbaik kelima di Jianan. Selama Tuan Besar Song setuju, dia pasti akan membantu membujuk Song Wanting
Jika seperti ini, urusan pernikahan dapat ditentukan dengan segera dan kedua keluarga akan lebih awal memilih hari yang baik bersama-sama dan pernikahan dapat dilakukan. Umur Wu Donghai sudah tidak terlalu muda lagi. Dia sudah berharap bisa menggendong cucunya dan melihat kelanjutan turunan keluarga Wu dengan matanya sendiri. Tapi dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang layak untuk anaknya. Baru saja dia memandang Song Wanting sekilas dan merasa bahwa tidak ada menantu yang lebih baik dari Song Wanting di dunia ini. Namun dia bahkan tidak memimpikannya. Song Wanting sudah lama ada di dalam hatinya. Selain itu, pria yang membuat Song Wanting begitu terpikat adalah pelakunya yang mengubah putra keduanya menjadi binatang buas yang menelan kotoran Yi Chen. Song Rongyu yang sudah lama tidak berbicara menatapnya dengan dingin dan melihat bahwa hati ayah dan anak dari keluarga Wu digerakkan oleh adik perempuannya Song Wanting. Pada saat ini dalam hatinya ada sedikit kegembiraan. Jika Song Wanting bisa menikah dengan keluarga Wu, maka hal itu bagus untuk dirinya sendiri. Pada saatnya Song Wanting akan menikah dengan keluarga Wu dan menjadi nyonya muda, tentu saja tidak mungkin bersaing dengannya untuk mendapatkan properti keluarga Song, dan dia akan menjadi pewaris keluarga Song yang layak. Dia takut Song Wanting dan Yi Chen benar-benar pergi bersama. Dia tidak tahu identitas sebenarnya dari Yi Chen, hanya saja Yi Chen tampaknya memiliki kekuatan supranatural dan dia benar-benar membuat kakeknya menghormatinya. Jika Song Wanting benar-benar bersama Yi Chen, maka tidak diragukan lagi Yi Chen harus bergabung dengan keluarga Song. Saat itu dirinya akan menjadi repot. Song Wanting sendiri adalah saingan terbesarnya untuk harta keluarga. Jika dia tidak menikah dan keluar jauh-jauh, dia akan selalu menjadi saingannya sendiri. Apalagi kakek sangat menghormati Yi Chen dan memimpikannya bisa bergabung dengan keluarga Song. Jika Song Wanting benar-benar membuat kakek melakukan apa yang dia inginkan, maka kakek akan lebih memperhatikan Song Wanting dengan Yi Chen. Hingga tiba saatnya Song Wanting dan Yi Chen akan bersama-sama berada di keluarga Song. Jadi bagaimana mereka masih punya hari-hari sendiri. Jadi hal yang paling tidak ingin dia lihat adalah Song Wanting benar-benar bersama Yi Chen. Sekarang keluarga Wu memiliki niat untuk menikah. Yang harus dirinya lakukan adalah menemukan cara untuk membujuk kakek dan Song Wanting untuk menerima keluarga Wu dan membuat Song Wanting keluar lebih awal. Song Wanting tidak menyadari niat hati ayah dan anak dari keluarga Wu. Dia dan Song Rongyu memiliki hubungan yang sopan dengan mereka. Melihat waktu yang sudah larut, dengan alasan tidak mau mengganggu, mereka pergi dengan tidak nyaman. Wu Donghai dan Wu Xin menghantar mereka sampai ke bawah. Melihat mereka masuk ke dalam mobil dan melihat bahwa mobil itu pergi jauh, Wu Donghai menghela napas dan berkata, "Wanting, gadis ini adalah gadis yang sempurna." Wu Xin yang ada di samping juga mengangguk berulang kali dan berkata, "Aku tidak menyangka dia berubah menjadi lebih cantik setelah beberapa tahun tidak bertemu." Wu Donghai berkata dengan serius, kecantikan hanyalah hal kedua. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan karakter adalah yang terpenting. Setelah itu, dia berkata lagi, namun Wanting tidak punya pilihan dalam aspek ini. Jika kamu bisa menikahinya, itu benar-benar pilihan terbaik untukmu. Uxin tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu dapat banyak membantuku dalam masalah ini. Orang tua Wanting telah meninggal, jadi harus mulai dengan kakeknya." Wu Donghai tersenyum dan berkata, "Kamu bisa tenang. Hati ayah telah memperhitungkan. Aku yakin Tuan Besar Song juga berharap Wanting menikah dengan keluarga yang baik dan keluarga Wu kita adalah pilihan terbaik." Setelah mengatakan hal itu, Wu Donghai berkata lagi, "Aku rasa jika aku memberitahu Tuan Besar Song tentang hal ini, Tuan Besar Song pasti akan segera menyetujuinya dan kemudian mulai melakukan pekerjaan Wanting. Jika berjalan dengan lancar, dalam sebulan seharusnya bisa menentukan pernikahan." "Baiklah," Uxin berkata dengan penuh semangat.
paling baik mengadakan pernikahan tahun ini. Saat ini dalam pikiran Muksin hanya ada Song Wanting, bahkan untuk saudaranya yang malang, dia telah benar-benar melupakannya. Ketika dia kembali ke ruang pasien, Wuki mulai berkecil hati lagi. Para perawat sudah sibuk membawa suplemen yang telah disterilkan pada suhu tinggi, memberi makan Wuki untuk dinikmati terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan lerpek lambung untuk mencuci makanan sebanyak mungkin. Wudong Hai masuk dan melihat-lihat lalu berjalan keluar dengan wajah menggelap. Uxin bahkan tidak masuk. Dia duduk di sofa di luar dan melihat momen WeChat Song Wanting. Sebelum datang ke Jinling, dia tidak terlalu memperhatikan Song Wanting yang tidak dilihatnya selama beberapa tahun. Oke guys, sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share ke teman lainnya supaya teman lainnya juga mendapatkan notifikasi dan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.